Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Azhar Al-Fatia dengan NIM 250212051. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai tahapan perancangan web milik saya dari awal sampai akhir yang meliputi rancangan manual wireframe-nya, struktur rancangan semantik HTML5, penjelasan struktur kode, alur logika JavaScript, dan yang terakhir demo responsif web. Nah, tidak berlama-lama, mari kita langsung ke rancangan manual wireframe-nya. Nah, ini itu rancangan manual wireframe, yaitu sketsa pertama dari web milik saya. Ini itu halaman pertama, home ataupun beranda. Halaman pertamanya itu saat dibuka web itu adalah ini, yaitu halaman pertamanya, home. Nah, di dalamnya itu ada logo, pencarian, navigasi, ikon keranjang, dan carousel slide untuk produk, ataupun bisa dibilang ini memakai bootstrap. Di sini juga gitu, ini drop down, diklik bisa ke atas lagi, diklik ini keluar detailnya. Ini pakai drop down. Dan di sini ada juga footer. Nah, itu tadi halaman pertama, home ya. Nah, selanjutnya itu ada halaman kedua, profile. Di sini ada image perusahaan, tentang perusahaannya, dan layanan jaminan yang akan dapat diberikan dari perusahaan untuk pelanggan. Di sini juga ada footer. Nah, ini semua itu halaman kedua, profil. Dan yang ketiga, halaman ketiga ada kontak, yang dimana pelanggan dapat menghubungi perusahaan ataupun melihat media sosial dari perusahaan itu. Ini juga ada footer di sini. Nah, ini itu ke halaman ketiga di kontak. Dan halaman keempat itu ada koleksi ini, di mana produk-produk diperlihatkan dan para pelanggan dapat berinteraksi dengan menekan tombol tambah, maka akan pergi ke akan akan ke keranjang produknya, ini akan ke keranjang ke halaman keranjang nantinya. Nah, habis itu di sini ada di halaman keranjang, produknya ada di sini, ke harga dan nama produk di sini, tambah dan kurang produk di sini, dan hapus produk secara permanen di sini. Nanti setelah pelanggan memilih semua ataupun telah selesai memilih produk, maka jumlah totalnya akan keluar di sini. Sini juga ada footer. Nah, itu tadi rancangan manual wireframe milik saya. Nah, ini yang kedua itu ada rancangan struktur semantik HTML-nya. Ini lebih ke struktur ya, dimana ini rapi dan nampak apa yang ingin dibuat. Nah, untuk ini halaman pertama, home. Ada logo, pencarian, ikon, penjelasannya. Nah, ini itu halaman pertama, home, untuk struktur semantik HTML5-nya. Nah, selanjutnya ada halaman kedua, profile. Ini untuk semantik HTML5-nya juga teratur dan rapi ya, terstruktur. Nah, ini halaman ketiganya yang kontak. Ini juga terstruktur dan rapi, mudah gitu saya dilihat. Ini halaman keempat, koleksi, dimana ini juga terstruktur dan rapi, jadi kita tahu yang mana ditekan tambah bakal ke halaman keranjang. Nah, ini halaman keranjang di mana ini foto produknya, eh, nama produk dan juga harga, tambah dan kurangnya produk, dan hapus permanennya produk, dan tempat penghitungan produk. Ini itu halaman kelima ya, keranjang. Nah, itu tadi rancangan struktur semantik HTML5 ya. Nah, sekarang kita akan menuju penjelasan struktur kode. Nah, ini yang pertama, penjelasan struktur kodenya ada indeks HTML. Nah, ini dia nih. Nah, yang pertama itu ada head. Head itu di dalamnya ada link CSS, link Bootstrap. Habis itu juga ini ada judul browsernya. Nah, habis itu
Sekarang itu ada badan. Nah, di badan ada header itu dari sini sampai sini. Nah, dalam body itu ada header. Nah, logo juga ada nih, ini. Nah, dalam header itu ada logonya nih, yang ini. Jadi kalau logonya ditekan nanti bakal ke atas lagi dia ke index HTML. Nah, habis itu ada juga mesin pencari yang dimana nanti pas kita nge-input teks yang sesuai dengan itu seperti kalung, gelang, ataupun iring, itu nanti pindah pindah halamannya ke koleksi HTML ini. Nah, habis itu ada tombol link menuju halaman keranjang. Jadi nanti ada tombol icon paling pinggir gitu ya. Jadi pas tombol ikonnya tuh, icon keranjangnya itu diklik, maka akan ke halaman keranjang. Nih. Juga ini memakai font awesome ya, ikonnya itu. Nah, habis itu menunjukkan jumlah barang di keranjang nih. Jadi nanti pas di koleksi kita masukin tambah barangnya, nanti berubah nanti apanya ini, icon keranjangnya berubah angkanya. Nah, ini akhir header. Setelah itu ada navigasi atau menu. Navigasi atau menu itu untuk saya ada profil, ada kotak HTML, dan juga ada koleksi. Nah, ini. Jadi nanti pas ditekan pas di sananya itu bakal pindah ke halaman yang diinginkan. Habis itu, nah yang ini uh, kita memakai bootstrap di sini. Dimana itu carousel slide border. Jadi kiri kanan gitu, nge-slide dia. Ini untuk yang ini ini untuk produk boxnya, yang dimana nanti kita taruh image barang kita, dan kita taruh judulnya apa gitu nih. Nah, ini untuk image-nya, ini untuk tempat taruh image-nya. Nah, produk box-nya. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, tempat box penaruhan produk supaya bisa digeser-geser, dan ini judulnya. Nah, ini juga sama juga, ini juga sama, ini sama juga. Ditaruh produk box supaya bisa ditaruh image dan judul produknya. Nah, ini ada button untuk carousel slide-nya. Selain bisa nge-slide sendiri, jadi button ini nanti bisa ditekan untuk next dan previous atau sebelumnya. Ini dia nih. Ini untuk ikonnya, ini untuk buttonnya. Ini juga sama, ini icon, ini button. Setelah itu ada isi utamanya, yaitu kartu nanti, kartu di bawah carouselnya ini nanti. Nah, di sini itu isinya itu kartu. Jadi kartu penjelasan tentang gelang yang ada di atas di carousel ini, produk yang ada di carousel nanti. Nah, ada gelang. Nah, ini kartunya. Ini juga gitu, ini kartunya untuk kalung ya. Ini untuk kalung, ini kartunya. Ini untuk earring atau anting, ini kartunya. Ini. Nah, nah jadi kan kalau ada kartu penjelasan gini maka harus ada isinya. Nah, ini isinya. Ini isinya. Nah, isinya tuh harus gini. Jadi bisa rapi gitu, berjajar deh. Nah, ini untuk gelang, ini untuk ini ada juga tombol ke atas. Jadi nanti kalau udah selesai tinggal klik aja, dia bakal ke atas lagi. Ini juga ada penjelasan untuk kalung ya. Nah, di sini kalung, habis itu ada tombol ke atasnya juga. Ini juga sama, anting-anting, ini penjelasannya. Nanti bisa kembali ke atas juga. Nah, habis itu ini ada footer yang paling bawah nih. Ini footernya.
Ada di dalamnya ada copyright sama IG, email, sama Facebook ya. Hah? Dan terakhir itu ada file eksternal JavaScript-nya. Ini eksternal, jadi kita bakal ke file lain yang khusus JavaScript. Nah, itu saja untuk indeks HTML. Sekarang kita bakal ke JavaScript. Nah, di JavaScript ini saya memakainya memang khusus untuk tempat pencarian tadi. Jadi pas nah ini tempat mesin pencarian ini. Nah, jadi logikanya tuh ambil elemen input pencarian dari HTML. Jadi cari produknya tuh yang ini. Jadi pas kita nge-type di itunya JavaScript-nya bakal jalan gitu. Deteksi ketikan tombol di dalam kotak pencarian. Jadi dia ngedeteksi apa yang kita tulis key down-nya tuh. Jadi kan kayak saya bilang tadi, misalnya kita ketik kalung, gelang atau anting-anting, dia bakal ngedetek di sini. Habis itu pas di enter, ini eventnya, ini apa actionnya ya, eventnya itu ini, yang dimana dia bakal pas ditekan enter di keyboard, dia bakal pindah ke halaman koleksi HTML. Nah, ini. Nah, ini untuk masuk ke halaman koleksinya. Ini yang untuk JavaScript-nya ini. Nah, ini untuk yang HTML-nya. Nah, oke. Okay. Itu saja untuk yang JavaScript-nya. Selanjutnya ada profil. Nah, ini. Di profil ini saya memakai CSS internal dan JavaScript internal juga. Jadi CSS-nya itu ada body, kartu konten utama, ini konten utamanya. Ini tempat gambar gedung sisi kiri. Ini company image wrappernya, kayak supaya dia nggak gepeng nanti gambarnya. Habis itu ini kotak deskripsi sisi kanan. Ini icon berlian mini yang udah saya ambil kemarin. Habis itu ini icon fitur 3 pilar yang untuk di bawahnya tadi ada di perancangan. Ini juga, ini footer. Ini untuk si ini. Nah, ini footernya dari sini sampai sini. Nah, itu CSS-nya tadi. Sekarang kita bakal ke body. Nah, ini body. Ini bodinya nih. Jadi dalam body ada header ya. Ada header. Ada logonya juga. Ada logo. Dimana kita kalau tekan logonya bakal balik ke indeks HTML. Habis itu ada ke halaman keranjang. Jadi yang kayak saya bilang tadi, kalau kita klik icon keranjangnya bakal ke halaman keranjang. Habis itu ada ini akhir header ya. Ini navigasi sekarang. Navigasinya saya profil, kontak, koleksi. Nah, di sini itu dan indeks HTML jadi ada 4. Nah, nanti kalau ditekan pas di halamannya itu bakal ke halaman itu juga. Kalau yang mau misalnya kita klik ini bakal ke halaman ini gitu. Habis itu ada layout pakai Bootstrap yang ini. Jadi dia rapi kalau pakai Bootstrap. Pakai kontainer ini. Dia nggak mencawa-cawa atau kemana-mana gitu. Memang pas segini gitu. Nah, ini yang kayak saya bilang tadi, ini tempat image perusahaan tokonya. Ini tempat untuk ini image wrappernya supaya nggak gepeng. Ini juga ada alamat ininya lah, bisa dibilang tempat file image gedungnya. Setelah itu ada ini tentang toko perusahaannya yang sebelah kanan tadi. Ini isinya. Nah, ini teksnya. Habis itu ada kartu kualitas terbaik. Ini pelayanan yang dijanjikan ya.
oleh perusahaan untuk pelanggan. Nah, ini dia berbentuk kartu nanti. Nih, ini. Nah, saya pakai div call MD. Setelah itu baru yang terakhir footer. Di dalam footer itu ada copyright juga, Instagram, Facebook, sama email. Di sini nggak pakai JavaScript karena memang kayak profil gitu. Itu saja untuk profil. Dan sekarang kita bakal ke kontak HTML. Nah, kontak HTML. Nah, di kontak HTML ini CSS-nya di dalam juga. Nih, ini CSS-nya. Saya cuma perlu untuk CSS-nya itu warna biru doang untuk footer. Nah, ini dari sini tadi kan head, hit nih. Nah, ini hit. Oke, ini hit nih. Baru sekarang body. Nah, di badannya. Ini background, ini logo, ini logonya. Ini logo. Habis itu ini halaman keranjang, ikon keranjang. Kalau diklik bakal ke halaman keranjang. Ini navigasi. Biasanya saya ada indeks, profil, kontak, sama koleksi. Setelah itu kartu. Ini kartunya. Jadi kartunya itu harus pas di tengah. Jadi nggak ke kanan ataupun ke kiri, dia memang pas di tengah. Makanya ini ada justify content center. Ini untuk kartunya. Sedangkan ini yang text center ini untuk teks hubungi kami ini. Nah, baru di dalamnya ada ini di semua ini. Inilah yang isi dari kontak itu, yang uh, dari alamat, email, WA, Facebook, dan lain-lain. Nah, itu semua di dalam kotak yang tadi ini nih. Nah, habis itu yang terakhir ada footer. Di sini saya nggak pakai JavaScript, jadi cuman sampai footer doang. Di footer juga cuman ada Instagram, Facebook, copyright jangan lupa, dan Gmail. Nah, setelah itu sekarang saya ke keranjang. Nah, di mana keranjang itu dia kan ke koleksi maksudnya. Di koleksi ini CSS dan JavaScript-nya saya internalkan. Jadi di dalam HTML inilah CSS sama JavaScript-nya. Nah, di sini ada CSS body, CSS header dan navigasi. Ini ada header top, ada logo juga di sini. Untuk ini CSS logo. Ini untuk icon keranjang yang ini. Nah, ini untuk navigasinya. Ini navigasi. Ini halaman koleksi. Nah, halaman-halaman koleksi. Ini dia. Nah, setelah itu ada untuk produknya. Nah, di produknya ini ada kayak untuk foto, info, nama, harga, itu semua di situ. Ini juga. Nah, ini juga. Jadi semuanya di sini. Nah, untuk button ini supaya bisa kita klik ya, button-buttonnya, dan juga harus ada warna gitu. Nah, habis itu untuk footer yang terakhir seperti biasa biru dan teksnya putih. Ada juga footer link di sini. Nah, itu ini akhir dari CSS. Nah, setelah sekarang head ya, head. Ini akhir head. Sekarang body. Nah, di dalam body ada header seperti biasa, ada logo juga, ikon keranjang yang kalau diklik bakal ke halaman keranjang, ada navigasi, indeks, profil, kontak, koleksi. Kalau diklik salah satu bakal ke halamannya sendiri. Habis itu ada div class container, dimana ini yang bakal ngebuat semua produk-produknya rapi, sejajar, dan nggak amburadul. Ini semua kartu produknya. Ini semua ini yang udah saya blok ini nih, ini semua itu. Ini semua kartu produknya. Kira-kira ada 16.
ya. Ada 16 kartu produk, dan ada isinya ya. Gambar produk, nama produk, harganya, dan juga tombol tambah. Oke. Nah, dan yang terakhir ada footer. Seperti biasa, copyright, Facebook, Instagram, sama email. Nah, baru ini JavaScript-nya. Jadi tombol tambah tadi pas ditekan bakal ke sini, bakal ngefunction. Dia ambil data dari memori browser gitu. Jadi untuk ini dia ngambil data yang udah kita taruh itu tadi, yang ini. Nah, dia bakal simpan dulu di browser, baru nanti ke keranjang. Nah, yang ini baru cek apakah produk sudah ada. Dia ngecek produknya udah ada nggak pas diklik tambah itu. Dia untuk memastikan itu, yang ini. Nah, yang ini harus ada ini dulu supaya pas diklik tambah mau dia ke keranjang. Kalau nggak ada ini, nggak mau dia, karena nanti nggak terbaca. Jadi di sini harus ada ini sesuai dengan yang di sini. Diminta nama, harga, gambar, jumlah. Nah, itu yang diminta. Dari nama, harga, gambar, sama jumlah. Nah, habis itu di sini ada simpan kembali ke memori browser. Jadi pas sudah diklik kan disimpan kembali. Jadi dia nggak hilang gitu kecuali kita refresh. Habis itu nih update angka di atas icon code. Jadi dia nge-update angka icon di keranjangnya tuh. Nah, ini memunculkan notifikasi pop-up. Jadi pas kita uh, klik tambah, dia bakal pop up nanti di atas dibilang berhasil memasukkan ke keranjang gitu barangnya. Barangnya itu berhasil dimasukkan. Nah, untuk fungsi untuk update angka indeks merah ini fungsinya. Dimana itu betul-betul kalau ini dia bantu. Kalau ini dia mengupdate, ini yang menampakkan kalau itu betul-betul berubah angkanya. Nah, ini untuk total seluruh item dalam keranjang nanti bakal ditambah gitu nanti. Nih, total itemnya. Habis itu nanti update angka tampilan indeks di web ini. Nah, ini untuk di webnya. Ini supaya dia jalan. Ini untuk dia jalan. Untuk sini nih jalan. Habis itu yang terakhir itu dijalankan hitungan otomatis setiap kali dalam koleksi dibuka. Jadi ini nanti otomatis hitungannya kalau ditambah terus produk dari koleksi. Itu saja JavaScript-nya untuk yang koleksi. Baiklah, sekarang kita ke keranjang. Di keranjang ini CSS dan JavaScript-nya juga di dalam. Ini CSS-nya. Nah, ada body, header, logo, navigasi, ada juga main layout keranjangnya supaya muat nanti. Nih, layout untuk produk. Jadi seperti yang bisa dilihat dari awal, rancangan produk punya saya itu dia terbagi dua. Jadi maka diperlukan ini. Nah, ini. Jadi bisa dibagi dua tanpa harus menimpa satu sama lain gitu. Nih, biar nggak nimpa satu sama lain. Ini juga ada untuk remove nanti, ada untuk button juga. Nah, bisa ada layout pembayaran. Ini untuk yang hitung-hitung nanti layoutnya. Ini tempat ngitung-hitungnya nanti. Penampilan tempat ngitungnya gitu. Nah, ini footernya kayak biasa juga, biru dengan teks putih. Nah, itu tadi CSS-nya ya. Nah, sekarang kita ada di body header ya. Ini body header. Seperti biasa logo, navigasi, ada indeks, profil, kontak, dan koleksi. Dan ini ada ringkasan keranjang.
ringkasan keranjang ini kayak sendiri supaya uh, dia kotaknya gitu untuk supaya produk-produknya dapat masuk ke dalam kardus itu. Ini tempat produk yang dibeli akan muncul. Nih. Jadi nanti pas diklik tambah dari koleksi pop up, oke, masuk ke keranjang, di sini dia. Nah, nanti kotak kandangnya itu kan berjumlah semua harga barang dijumlahkannya di sinilah. Nih, yang ini. Ini subtotalnya, ini pajaknya, ini pengirimannya, dan ini total semua yang sudah dijumlahkan. Kalau udah semua ini tadi dijumlahkan ini semua sudah dijumlahkan dengan barang-barang, itu bakal akhirnya ini. Habis itu nanti check out button, proses pembayaran yang terakhir. Habis itu ini footernya kayak biasa, ada copyright, Facebook, Instagram, dan email. Nah, ini JavaScript internalnya. uh, ini get item keranjang belanja. Nah, ini dari local storage dari koleksi tadi, yang dimana itu disimpan di web browsernya dulu. Habis itu fungsi utama untuk melakukan item tombol tambah dan kurangnya ini. Nah, jadi supaya dia muncul tambah dan kurangnya itu ini dia. Nah, berfunction tuh bisa ditekan nanti. Habis itu nanti jika keranjang kosong total, pesanan 0 tidak berubah. Nih. Ini dia. Jadi walaupun 0 tetap nggak berubah dia. Kosong total, pesanan tetap 0 gitu. Jadi nggak berubah dia. Ini. Nah, habis itu ini untuk div class produk, untuk produknya. Nih. Nah, ini. Itu stylenya. Supaya produknya muat gitu di bagian dia. Ini. Nih. Nah, item gambar dan lain-lain. Nah, habis itu ini yang buat buttonnya bisa ditekan yang ini. Nah, supaya ini bisa ditekan, ada ini. Nah, ini kan ini untuk fungsinya, sedangkan ini yang ditekannya gitu. Nanti bisa kita tengok di demo responsifnya, webnya. Nah, habis itu di sini span class untuk hapus total produknya. Habis itu ada juga untuk hitungan akhir. Jadi ini dari subtotal shipping itu semua dijumlahin di hitungan akhirnya di sini. Ini penjumlahannya juga. Dan ketiga itu fungsi untuk menambah mengurangi jumlah. Nah, ini. Jadi nanti di sini bisa kita ngenambah atau ngejumlahin, atau kita bisa nambah dan ngurangin gitu jumlah barang yang kita mau. Nanti itu ada di keranjang saya kasih nampak di web responsifnya. Ini juga sama, ini supaya dia ngambil memori di browsernya. Nah, habis itu yang terakhir fungsi hapus item. Jadi supaya pas diklik yang ini itu bisa kehapus, ini dia fungsinya. Nah, dan ini terakhir. Nah, sekarang itu ke CSS-nya punya si index HTML. Nah, di sini ada body, header, navigasi, gradasi, latar belakang. Itu saya buat gradasi ya, supaya lebih menarik. Gradasi khusus untuk area hero slider atau bootstrapnya. Nanti di gradasi halaman mengubah kontainer dari bulat menjadi kotak lebar. Ya, gitulah. Habis itu memastikan gambar memenuhi kotak tanpa gepeng. Jadi kadang-kadang itu nanti pas dimasukin gambarnya malah gepeng gambarnya. Jadi ini diperlukan ya, sangat diperlukan malah. Habis itu ada produk boxnya, ada pilih card, ini kartunya untuk nanti isi detail. Nah, ini efek kursor saat lewat hover. Jadi nanti kayak melayang gitu dia.
Dah itu saja untuk penjelasan struktur kode milik web saya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang webnya. Nah, ini dia webnya. Webnya saya buat, saya tampilkan dulu dengan desktop ya. Nah, ini ada logo, tempat pencarian, icon, home, profil, kontak, koleksi. Nah, ini dia carouselnya. Ini next, ini previous, ini barangnya, ini judulnya. Ini cuman bisa ngebesarin aja tapi enggak, udah itu aja gitu. Ke kanan kanan, atau enggak dia bisa bergerak sendiri juga sebagai animasi. Nah ini di bawahnya detail bracelet, yang dimana ini itu dia milik sini. Nah yang ini tuh yang ini, jadi ini tuh punya ini, nah punya dia. Begitu juga yang ini punya dia gitu. Sedangkan yang ini punya dia, jadi gitu. Detail irinya tuh cuma untuk orang di bertiga aja, untuk halaman depannya itu aja. Just drop down dengan detail-detailnya, so kembali ke atas gitu aja. Nah habis itu untuk yang cari produk, nanti kita coba di awal, di habis kontak ya. Nah ini dia profilnya juga ada jewelry, logo, keranjang, icon. Nah ini mini diamond, image perusahaan, ini tentang perusahaannya ini. Nah, terus itu ini jaminan yang diberikan perusahaan untuk pelanggan, supaya pelanggan percaya gitu. Footernya, oh ya tadi ini juga footernya gini, tapi ini gradasi. Kontak, kontaknya juga ada logo, keranjang, home, profil, kontak, koleksi, hubungi kami. Nah, di kontaknya itu alamat, email, nomor HP, IG, FB, WA. Habis itu ada juga footernya nih. Nah, nih ya kita coba. Kita tulis kalung misal. Dia bakal ngepindah ke koleksi. Nah, udah ke koleksi kan? Nah. Dari koleksi dia. Jadi ini ada 16 barang ya yang terlihat di sini. Anting-anting, kalung, dan juga gelang. Di sini footernya, ini logo, navigasi, dan keranjang. Nah, sekarang kita bakal coba pop up pernyataan ya, kalau berhasil atau enggak ditambahnya ini. Itu tadi yang fungsi JavaScript, alur logika JavaScriptnya. Oh, nah, halaman ini menyatakan butterfly star earring berhasil dimasukkan ke keranjang. Berarti berhasil dimasukin ke keranjang ya. Nah, oke. Nah, berubah. Kayak yang saya bilang tadi, kalau yang di sana itu ada fungsinya supaya ini berubah. Nah, kita masuk ke sini. Ini juga sama, ada footer dan logo, tapi nggak ada ini ya, karena ini memang tempat dia gitu. Ada navigasinya juga, jadi ini ringkasan keranjang, ini barang ya. Nah nanti bisa ditambah langsung, dia menjumlahkan subtotalnya ini. Nah jadi kita tambah terus, berubah-ubah terus deh sesuai yang berapa yang mau kita inginkan. Dan kalau nggak mau lagi ya tinggal kurang, kalau kebanyakan tinggal kurangin, dan kalau memang nggak mau sama sekali hapus saja. Nah tapi ini kembali lagi di sini, tambah, oke, balik. Ini bisa berapa aja ya kita tambahin. Ini bisa bertambah-tambah terus pun bisa nih. Nah bisa deh. Nah ini juga terus tinggal proses pembayaran, terus itu selesai.
Sekarang kita akan eh, demo responsif web dengan HP. Oh, tunggu, kok nggak mau ya? Nah, baru. Oh, nah, ini kalau pakai API. Nah, ini judul, ini untuk masukin nama barang. Oh, bukan gini, bukan, bukan juga. Nah, gini. Nah, sebenarnya harusnya gini ya. Ya, sama aja sih. Ya, sama aja. Gini aja. Ini kalau di HP ya. Nah, ini kalau di HP ada logo, top pencarian, ini ikon keranjang ya. Navigasi seperti biasa, home, profile, kontak, koleksi. Nah, ini carouselnya. Nah, ini carouselnya. Ya, gini. Nah, oh, ini carouselnya nih. Oh, nah, bisa di itu kan juga kiri kanan, kiri kanan. Nah, di ini juga detail besar braceletnya. Dia paling ke bawah nanti. Nah, di sini. Nanti outernya di sini. Ini juga sama ke bawah. Nah, ini juga. Nah, habis itu di sini profilnya. Nah, profilnya gini. Nah, logo, icon keranjang, profilnya gini ke bawah gitu. Nah, ini fiturnya. Kontak juga sama. Nah, fiturnya kontak WA, Facebook, Instagram, nomor HP, email, alamat, ya semua di sini. Ini untuk kontak versi HP-nya. Habis itu baru kita ke koleksi. Coba ya. Ke kalung. Kalung. Nah, nah ini penampakan koleksi. Dua-dua ya. Berjajar ya. Ini footernya. Sekarang coba kita tambah. Nah, baru. Nih, oke. Nah, baru dia. Tapi dia memang harus dibawa ke kanan supaya bisa dapat gitu. Nah, tambah, tambah, berubah angkanya. Nah, tinggal hapus kalau nggak mau lagi.
Nah, ini penampakan kalau nggak ada barangnya. Nampaknya nggak ada barang. Nah, ini fiturnya. Oke. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah penjelasan atau kata atau apapun. Saya mohon maaf, tolong dimaklumi karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dari itu saya undur diri. Saya Afif Zahra Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.